Coba sapa kepada Bapak Rabiansa, SMK 1 Raren Batua. Bapak, selamat pagi Bapak Rabiansa, SMK 1 Raren Batua. Selamat pagi Bapak. Oh, apakah suara saya terdengar Bapak? Bapaknya mungkin lagi dalam permasalahan jaringan. Oke, selamat pagi kepada Bapak David, SMK 2 Langsa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Salam kenal, Bu. Salam kenal Assalamualaikum. balik Bapak. Apakah Bapak kabarnya hari ini sehat saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar. Bapak mohon izin Bapak dari daerah mana? Dari Aceh Oh, untuk ya. Kabupaten Kota Langsam. Oke, baik-baik Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut kepada Bapak SMK Saipul Umah Banjaratma. Ya, Bapak Adin. Selamat selamat pagi Bapak. pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Bapak dari Dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Brebes. Oke, dekat-dekat berarti Pak ya. Brebes terkenal dengan pembuatan telur asin ya Pak ya? Atau Telur asin. Iya, baik. Ya. Apa kabar Bapak hari ini? Apakah sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut saya akan mencoba mesapa Bapak Ma'arif. Ma'arif dari BKK SMK mana Bapak ini? Mohon izin. Tonjong, Bu. Brebes. Di mana Bapak? SMK Ma'arif Tonjong, Brebes. Oh, Brebes berarti sama SMK dengan Pak Ma'arif Saiful. Tonjong, Brebes. Oke. Sama. Pak, apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya akan mencoba sapa kembali kepada Ibu Fisik, Ibu Citra Ristin. Betul Ibu, dengan Ibu Citra atau dengan Ibu Fisika? Saya takut sebut nama Fisika nih, sepertinya mata pelajaran nih Ibu. Kemarin itu ikut Zoom mapel fisika. Saya Ya, baik Ristin Ibu. dari Rembang, Ibu, SMK Avicenna. Rembang itu mohon izin Ibu daerah mana Ibu? Jawa Tengah, Ibu. Rembang, Jawa Jawa Tengah. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik Ibu. Nah, saya akan lanjut lagi. Terima kasih ke SMK Muhammadiyah 7 Lamongan. Apa kabar Ibu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa Ibu? Mohon izin. Suaranya tidak terdengar Ibu. Oke, mungkin ada jaringan permasalahan audio. Baik, semoga Lamongan dalam keadaan cerah ya Ibu. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan saya lanjut ke Bapak Hasmi atau Ibu Hasmi, mohon izin dari SMK Negeri 3 Tenggarong. Apa kabar nih Tenggarong, Kalimantan Timur? Baik, Ibu. Alhamdulillah, berarti Ibu Hasmi ya Ibu ya. Saya mewakili kepala sekolah, Bu. Oke, Karena siap Ibu. berhubung sekali lagi ada rapat. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir ya Ibu ya dari Kalimantan Timur ya. Sebentar lagi akan menjadi IKN ya Ibu ya. Semoga semoga lancar harinya. Baik, lanjut ke Bapak SMK Negeri 2 Lubuk Linggau Lampung. Iya, betul ya Pak ya, SMK Negeri 2 Lubuk Linggau Lampung. Oh, Ibu, mohon izin Ibu SMK Kristina Negeri 2 dari Lubuk Linggau, Bu. SMK 2 Ya, Negeri dari SMK 2 Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu daerah mana Ibu? Mohon izin, Lampung ya SMK Bu ya? Sumatera Selatan, Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Mohon izin salah Ibu. Iya, Oke. saya hanya mewakili kepala sekolah Ibu. Iya, tidak masalah Ibu, tidak masalah Ibu. Terima kasih. Lanjut, saya akan mencoba sapa dari SMK 1 Veteran. SMK 1 Veteran. Ya, Baik, selamat Ibu. Dengan Ibu siapa? Inti.
Oke, Ibu, apa kabar? Apakah hari ini sedang dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, ini Ibu dari daerah mana? Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, Sukoharjo berarti Sukoharjo. Baik. Terima kasih Ibu sudah telah hadir. Lanjut saya akan menyapa Ibu Tutik Puji dari SMK. Oke, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Dari SMK mana Ibu? Mohon izin. Suaranya belum dibunyikan Ibu, sebentar saya bunyikan dulu. Nggak dengar dia. Oke. Ibu mohon izin suaranya Ibu Tuti tidak terdengar nih Ibu. Mungkin jaringan ini Ibu, mohon izin Ibu. Tidak apa-apa, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu. Terima kasih sudah masuk ke webinar ini. Dan saya lanjut lagi kepada Bapak Abdul Rahman dari SMK Avicenna. Mohon izin Bapak dari mana? Ibu Tuti Puji dari mana tadi Ibu SMK-nya? Mohon di kolom chat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rahman dari SMK Avicenna. Kebetulan tadi juga Bu Tutik juga dari SMK Avicenna. Saya minta tadi untuk gabung juga untuk Oke, baik Bapak. Baik, dari SMK Avicenna daerah mana Bapak? daerah Rembang, Bu. Oh, Rembang. Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir. Dan lanjut saya akan mensapa Ibu Nurul Hasanah. Nurul Hasanah kok masuk bareng juga. Ibu Nurul Hasanah apakah bersama dengan Ibu Citra Ristin? Yes, sama Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah ini mengikuti. Oke, baik Ibu. Nah, baik. Perkenalkan saya Yusi yang dimana akan memandu acara hari ini, acara webinar hari ini, dan akan mencoba menjelaskan tentang LPK SO UNILS yang akan kami tawarkan untuk menjadi mitra Bapak Ibu dari SMK-SMKN untuk melaksanakan bantuan program dari pemerintah Kemendikbud Kemenaker ini. Baik, di sini ada pimpinan LPK kita yaitu Bapak Novebri. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya Mbak Yusi juga dan semua yang ada di seluruh Indonesia SMK ini tersebar dan semoga semangat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Sepatah dua katanya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan BIMTEK? Sudah semua ya Bapak Ibu ya pasti ya? Bentar, keluarnya belum. Oh, ada yang belum ya Bapak Ibu? Belum. Sudah. Oke, baik. Berarti Lubulingga kalau misalnya sudah, Bu. Bapak belum, alhamdulillah jika sudah, dan apabila Bapak Ibu belum, maka kami akan mencoba mengenalkan nanti pada saat BIMTEK, Bapak Ibu akan lebih tahu bagaimana teknisnya dan lebih ke bagaimana regulasinya seperti itu Bapak. Yang pasti di mana pemerintah ini memiliki tujuan program pemagangan di Jepang yaitu G2G ya, Government to Government, yang di mana kerjasama negara Indonesia dan Jepang dalam hal menghasilkan tenaga kerja seperti itu. Nah, di mana tujuan dari pemerintah ini yaitu menggalakkan program pemagangan tenaga kerja, pemagangan di Jepang khususnya untuk siswa-siswi SMK SMKN kelas 12 ataupun kelas 13. Tujuannya yaitu untuk bisa memberikan dampak positif kepada negara Indonesia, yaitu memiliki skill worker di mana sudah memiliki pengalaman kerja di negara tetangga atau internasional, dan di mana memahami etos bekerja di negara tetangga, sehingga pada saat pulang ke Indonesia dapat memiliki investasi ilmu yang bisa disajikan oleh kepada perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia, ataupun jika memang memiliki ketertarikan dari negara Jepang maka akan ditarik untuk menjadi pegawai tetap seperti itu. Dan di mana fokus dari program ini yaitu pemerintah fokus untuk kerjasama industri dan penguatan bahasa asing. Sehingga lulusan-lulusan SMK ini sudah memiliki bekal
yaitu pengalaman bekerja di Jepang atau di negara tetangga dan memiliki penguatan dalam bahasa asing. Nah, lanjut. Dan lanjut, saya juga ingin memperkenalkan program ini ya, bagaimana pemerintah ini memberi kesempatan bagi peserta untuk memperkuat wawasan negara, keterampilan, dan beradaptasi lingkungan internasional. Nah, di mana bahwa lulusan SMK-SMKN ini pada saat di Jepang sudah memiliki wawasan internasional dalam dunia usaha, dalam dunia kerja, baik di dunia industri maupun dunia dunia kerja yang akan ditempatkan di Indonesia dalam bentuk perusahaan Jepang seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan bisa membuka usaha atau membuka lapangan kerja dari hasil pengalaman bekerja atau magang di Jepang. Dan program ini memberi manfaat bagi lulusan SMK-SMKN. Itulah dia fokus pemerintah, yaitu menggalakkan atau memberi penguatan bagi lulusan SMK-SMKN, karena kita ketahui bahwa SMK dan SMKN ini adalah merupakan SMK yang hebat dan SMK yang bisa dan luar biasa karena sudah dididik melalui keterampilan dan memiliki skill-skill worker yang harus diasah lagi. Maka dari itu pemerintah mendukung memberi penguatan dalam hal pelatihan bahasa, penguatan dalam wawasan kebudayaan negara tetangga, dan penguatan dalam etos kerja negara tetangga, sehingga dengan adanya kami, yaitu LPK UNILS, yaitu adalah sending organization, yang adalah lembaga LPK pelatihan yang sudah memiliki sepak terjang pengalaman yang cukup panjang dan jam terbang yang tinggi dalam hal memberi kesempatan kepada para pekerja Indonesia ataupun lulusan-lulusan alumni SMK-SMKN untuk bekerja di negara tetangga. Nah, kita ketahui Banprok ini dibuka untuk seluruh SMK di Indonesia non-PK ataupun PK, di mana kita ketahui bahwa 3.200 siswa itu diuntukkan bahwa program ini untuk melakukan tahap asesmen, yaitu adalah peminatan dan pembelajaran, adanya pembelajaran penguatan bahasa asing, sehingga sampai penguatan kepada penjelasan wawasan negara tetangga. Nah, sekali lagi dikhususkan untuk siswa 12 ataupun 13 yang sudah lulus. Nah, kita ketahui bahwa program ini akan dimulai awal bulan Mei sampai dengan Juli, yaitu masa kekosongan siswa setelah ujian dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari disitulah pemanfaatan untuk pembelajaran penguatan bahasa Jepang. Nah, baik, mungkin dari situ sedikit penjelasan tentang program pemerintah ini, bagaimana SMK dan SMKN diharuskan, diwajibkan, sehingga memberikan stimulan yang positif dan semoga menjadi program pemerintah yang sangat bermanfaat dan memiliki hasil yang luar biasa, serta dapat membuka lapangan kerja dan memperkecil pengangguran di Indonesia, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ya. Atau apakah ada yang ingin bertanya, tapi nanti dulu kita akan mencoba memperkenalkan apa itu LPK UNILS. Sebentar, saya akan membagikan layar. Mohon izin. Saya izin off cam karena saya akan membagikan layar. Pada saat saya bagikan layar, saya on cam, jaringan saya tidak stabil, Bapak Ibu, mohon izin ya. Nah, selamat datang di UNILS, yaitu LPK Universal Language Skills, atau yang disebut dengan LPK UNILS, di mana lembaga pelatihan kerja ini memiliki izin yang berkekuatan hukum, dan kami
memiliki tujuan yaitu menyiapkan peserta pemagangan, menyiapkan lulusan yang dapat menerapkan keahliannya dan menanamkan pola hidup berinisiatif mandiri, bermoral, dan beriman. Nah, di mana berikut adalah profil pimpinan LPK kami, yaitu Ibu Sisi, yang di mana akan segera gabung. Nah, di mana untuk menyiapkan peserta pemagangan, kami menyiapkan peserta pemagangan yang memiliki keterampilan bahasa Jepang dan pengetahuan terhadap budaya negara yang akan ditempati. Samarinda belum ada sih. Lembaga LPK yang memberangkatkan orang ke Jepang tuh. Wah, ada banyak yang serbu itu. Sebentar, Bapak Ibu. Bahasa Jepang aja. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi ada bocor. Nah, di mana menanamkan kami bertujuan untuk para peserta itu sudah bisa yang dikatakan memiliki keterampilan bahasa Jepang dan mengetahui terhadap budaya Jepangnya tersebut. Sehingga pada saat melakukan kegiatan proses kerja di negara Jepang, maka peserta magang tersebut mengerti akan bagaimana budaya Jepang dan etika moralnya berada di negara Jepang. Dan LPK kami menyiapkan lulusan yang dapat menerapkan keahliannya dalam berbahasa Jepang serta menerapkan sikap mental disiplin, jujur, ikhlas dalam bekerja serta loyalitas terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 3, menanamkan pola hidup yang berinisiatif, mandiri, bermoral, dan beriman. Sehingga LPK kami juga memberi ilmu atau memberi pembelajaran tentang pola hidup berinisiatif mandiri dan bermoral serta beriman. Kenapa? Karena orang Jepang itu merupakan pemikirannya adalah kerja, memiliki etos kerja yang tinggi dan berinisiatif tinggi serta mandiri dan bermoral serta beriman. Gitu. Mereka ada yang dikenali karena di sana ada tadi di Nah, akhirnya kan itu untuk supaya bagaimana ini caranya supaya anak ini bisa dijadikan karena kan sesuai dengan jurusannya. Lanjut. Sehingga kompetensi dia terasa sebetulnya. Akhirnya dijadikan semacam. Nah, di sini kita mempunyai visi misi yaitu menjadikan LPK Universal Language Skill itu sebagai lembaga pelatihan kerja. Mohon izin Bapak Ibu, apakah bisa di mute dulu sebentar? Oke. Nah, di mana kami mempunyai visi misi yaitu menjadikan LPK Universal Language Skills atau UNILS merupakan lembaga yang pelatihan kerja profesional dan berkualitas sehingga dapat meluluskan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan dunia kerja di mancanegara, dan kami punya misi menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bahasa. Ditambah lagi yaitu misi kami ingin membantu program pemerintah ini dan membantu Bapak Ibu SMK SMKN ini untuk mempercayai LPK kami bahwa bertanggung jawab akan pengiriman magang siswa-siswi di Jepang, mulai dari pada saat pergi atau keberangkatan sampai dengan pemulangan kembali di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya kami mempunyai misi yaitu menyediakan dan memfasilitasi program pemagangan, membantu mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya bagi masyarakat Indonesia atau bagi program pemerintah ini khususnya di negara Jepang. Nah, kenapa harus UNILS atau LPK? Karena kita sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah memiliki izin dari Kemenaker, dan dengan semangat pemberdayaan putra-putri bangsa, maka juga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran. Nah, sehingga mendukung program pemerintah untuk menjalankan kerjasama antar negara. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan prioritas bagi kami dalam pengajaran bahasa serta budaya dari negara sahabat. Sehingga pada saat peserta berada di negara yang dituju, maka sudah siap mental, sudah siap skill, sudah siap bekerja atau magang di negara tersebut. Karena kami bekerja dengan negara sahabat. Nah, sehingga tujuan kami yaitu memberikan pengalaman yang luar biasa dan pada peserta magang dengan tujuan baru kepada dunia kerja. Sehingga pada substansinya
kami ingin alumni SMK atau SMKN yang mendapat bantuan program pemerintah ini siap bekerja setelah magang dari Jepang seperti itu. Dan kami percaya bahwa sesuatu yang sulit itu tidak ada bakal terjadi jika diasah terus. Nah, yang kita petik dari sini yaitu bahwa Jepang memiliki level bahasa yang ada 5 tingkatan bahasa dari N1 sampai N4. Nah, di mana level bahasa itu seperti halnya berbahasa Inggris, ada level elementary sampai intermediate. Nah, di mana dengan tingkatan-tingkatan seperti itu, maka itu adalah modal utama dari peserta untuk memperoleh pada saat telah bekerja, bukan magang, itu memperoleh gaji yang sesuai dengan level bahasa. Nah, untuk pemagangan pun akan ditempatkan sesuai dengan level bahasa yang dimiliki. Sehingga Bapak Ibu dimohon untuk motivasinya kepada siswa-siswi yang berminat atau mengikuti program bantuan ini bahwa sukailah bahasa Jepang. Dengan Anda menyukai bahasa Jepang dan Anda mempelajari bahasanya, maka akan bisa memperoleh level bahasa Jepang yang lebih tinggi. Gitu. Lanjut. Nah, kami mempunyai keunggulan Bapak Ibu ya, di mana kami merupakan lembaga terpercaya dan memang sudah memiliki pengalaman dengan dukungan sarana fasilitas yang memadai. Dan kami memiliki sudah adanya mitra kerjasama antara stakeholder di Jepang dan pemerintah Indonesia untuk menempatkan para pekerja atau para peserta magang di perusahaan-perusahaan ternama yang memang betul-betul ternama di Jepang. Dan kami selalu melakukan laporan pertanggungjawaban tertib administrasi pada saat keberangkatan dan kepulangan kepada Kemenaker. Nah, sehingga kami merupakan salah satu LPK yang direkomendasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, khususnya di bagian sending organization. Nah, program pelatihan kami yang berkualitas memiliki proses pelatihan yang berkualitas, yaitu ditempuh sekitar 3-6 bulan dibimbing oleh guru atau sensei yang sangat berpengalaman, yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam mempelajari bahasa Jepang atau memberi pengajaran pada bahasa Jepang. Namun, pada bantuan program ini, hanya diberikan 3 bulan saja. Nah, sesuai nanti pada saat Ibu Bimtek itu akan lebih dijelaskan ya. Dan keunggulan kami lainnya adalah penempatan tenaga kerja, karena yaitu tadi saya sudah bilang bahwa UNIS telah bekerja sama dengan stakeholder di Jepang. Dan kami mempunyai jaminan keberangkatan, di mana LPK UNIS menjamin setiap lulusan akan diberangkatkan ke Jepang. Pasti ke Jepang dan akan diantar sampai benar-benar sudah penempatan di Jepang yang sesuai dengan penempatan di daerah mana dan di perusahaan mana. Nah, sehingga siswa-siswi kami paham bahwa aman bersama LPK UNILS dan dan pada saat keberangkatan ke Jepang, peserta magang tersebut dapat memenuhi standar ketentuan dari kami maupun dari users seperti itu. Nah, di sini kita bisa di sini ada lagi salah satu unggulan ya, yaitu sistem dukungan. Nah, di mana memiliki peluang besar dengan banyaknya permintaan akan tenaga kerja. Nanti akan dijelaskan penempatan di mana saja dan berapa yang diinginkan oleh negara Jepang dalam program pemagangan atau penempatan kerja di Jepang. Nah, di mana oleh negara sahabat disertai sistem rekrutmen yang transparan, sistem penerimaan calon peserta melalui kerjasama antar sekolah, universitas, serta yang mendaftar secara langsung maupun melalui tim marketing resmi yang telah kami tunjuk. Nah, meminimalisir sistem biaya dengan mengurangi biaya tidak perlu, sehingga biaya yang dikenakan untuk pendidikan hanya berfokus pada biaya pelatihan bahasa Jepang. Itulah salah satu keunggulan kami. Hingga biaya asrama dan kebutuhan administrasi. Selain itu, kami juga memberikan support kepada siswa-siswi dan dari proses pendidikan hingga pemberangkatan dan setelah kepulangan dari negara sahabat. Jadi, LPK UNIS itu mendukung penuh untuk para peserta magang atau peserta pekerja yang akan bekerja di magang, akan bekerja di negara sahabat seperti itu. Nah, di mana misalnya
jika SMKN berminat yang diminimalkan mengirim 10 siswa dan telah melakukan tes, yaitu tes psikotes, tes MCU, dan tes fisik, nah itu maka akan dilakukan yang namanya asesmen untuk tahap pembelajaran bahasa Jepang dan penguatan bahasa Jepang setelah pembelajaran di bahasa Jepang. Nah, di mana di LPK UNILS itu telah bekerja sama dengan beberapa sektor pekerjaan yang tersedia, yaitu di keperawatan, di bidang manufaktur atau mesin industri, di bidang pertanian dan perikanan, di bidang tekstil dan garmen. Nah, adanya sekarang lebih ke arah digitalisasi digitalisasi visual atau programmer atau sekarang sistem informatika atau IT. Nah, itu juga memiliki penempatan di sektor-sektor industri bagi yang desain komunikasi, desain visual atau desain grafis atau bagian programmer, dan misalnya di bagian yang memang bisa dijadikan sebagai digital content atau digital creator, di mana jurusannya adalah animasi atau jurusannya adalah visual. Nah, jangan pernah takut karena di Jepang memiliki sektor-sektor industri yang cukup banyak. Nah, selain itu untuk kejuruan otomotif, kejuruan mesin, kejuruan bidan atau keperawatan, atau kejuruan industri, kejuruan kuliner itu sangat dibutuhkan sekali di negara Jepang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada persyaratannya, yaitu salah satunya adanya KTP, ijazah, dan akta kelahiran, surat izin orang tua, itu satu hal yang sangat penting untuk bisa para siswa-siswi SMK atau SMKN bisa ikut magang di Jepang, yaitu izin orang tua. Nah, di mana kalau di sini adalah persyaratan umum Ibu, kalau untuk bantuan program yaitu siswa-siswi kelas 12 atau kelas 13, di mana tinggi minimal 150 untuk wanita dan 160 untuk pria. Fisik tidak cacat, tidak memiliki riwayat penyakit. Nah, di mana mata minus maksimal 2. Tidak ada tato, tidak ada tindik. Bersedia mengikuti program pelatihan LPK UNILS itu language skill sampai lulus. Nah, cuman untuk Banprok itu lebih ke penguatan bahasa dan penguatan budaya negara Jepang. Nah, itu dia Ibu ya. Jadi untuk biaya itu kan didapatkan oleh bantuan pemerintah yang SMK-SMKN mengirim minimal 10 orang. Tapi kalau kurang dari 10 bisa dibicarakan kembali. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia bidang yang spesifik skill worker yang ada di negara Jepang, yaitu di bagian keperawatan, manajemen perusahaan gedung, pembuatan kapal, pembuatan mesin industri, industri elektronik dan informatika, tadi yang desain visual, animasi, konten kreator atau digital, seperti itu, industri material, industri konstruksi, perbaikan dan perawatan kendaraan, industri akomodasi, industri penerbangan, industri layanan makanan, industri makanan dan minuman, dan industri perikanan, serta industri pertanian, di mana total kebutuhan adalah 345.140. Nah, diharapkan siswa-siswi SMK yang lulus untuk program magang di Jepang ini mampu bekerja di 14 bidang ini. Pada saat pulang ke Indonesia, mereka sudah memiliki skill worker dari negara Jepang dan memiliki paham atau pemikiran, oh begini ternyata etos bekerja di internasional atau negara tetangga. Seperti itu. Sehingga siswa-siswi lulusan SMA bisa membuka lapangan pekerjaan atau menyalurkan apa yang diperoleh dari negara Jepang tersebut. Nah, di sini ada alur pendaftarannya ya Ibu, di mana ada 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi pertama tes tertulis dan ada tes pembelajaran Jepang, yaitu bagaimana kita mengukur seberapa jauhnya para peserta mengenal bahasa Jepang. Tidak masalah kalau misalnya tidak pernah mengenal bahasa Jepang, namun
tetap ada tes pengenalan bahasa Jepang dan ada wawancara. Apabila sudah lulus seleksi tahap 1, maka lanjut ke pembelajaran tahap pertama. Pada saat pembelajaran tahap pertama sudah selesai, yaitu 3 bulan, di mana 2 bulan penguatan bahasa, 1 bulan adalah penguatan wawasan negara Jepang. Nah, di mana adanya seleksi kedua yaitu dengan user Jepang untuk penempatan yang mana yang pas pada si anak tersebut. Nah, sampai akhirnya adanya pembelajaran tahap kedua itu pemantapan. Setelah seleksi tahap kedua, maka proses administrasi dilakukan, yaitu pengurusan paspor, visa, dan dokumen-dokumen lainnya ya, bahwa siswa-siswi tersebut telah mengikuti pembelajaran dan siap untuk diberangkatkan. Nah, ini dia LPK kami. Kami mempunyai 2 cabang, yaitu 1 di Depok dan 1 di Jakarta Timur. Nah, di mana peserta atau mahasiswi kami ada 145 sampai sekarang. Oke. Nah, ini dia contoh rekomendasi dari Kemenaker. Kami tidak pernah memberangkatkan para peserta magang jika tidak memiliki surat persetujuan atau rekomendasi dari Kemenaker ya Bapak Ibu, karena ini adalah salah satu surat sakti untuk bisa bekerja di Jepang, karena tidak bakal diterima jika tidak ada surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja seperti itu. Dan kami, bukti tanggung jawab kami akan program kami adalah rekomendasi dari Kemenaker Kerja, laporan LPJ kami kepada Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini adalah contoh rekomendasi keperhotelan, industri jahit, di mana kami sudah mengirimkan 6 orang perempuan, dan ini adalah industri jahit jok, dan kami mengirimkan 4 orang, dan ini adalah kerjasama kami yaitu dengan Kumiya Jepang, di mana distriknya yaitu di Mikawa Anju, Osaka, Tokyo, Aichiken, dan Nagano-ken. Nah, di sini adalah ruang kelas kami dengan modul yaitu 6 buku ya. Dari basic 1 sampai buku terakhir. Nah, ini adalah jam pelajaran kami di mana yang akan dipelajarin adalah tata bahasa, aksara, percakapan, dan istirahat, pendengaran, olahraga. Setelah itu kita akan melakukan tes dan bagaimana kerja bakti Soji. Nah, sampai akhirnya 1,5 buku dan 1,5 bulan pemantapan. Itu kalau reguler ya, Ibu. Tapi nanti kalau untuk yang banprok itu 2 bulan bahasa, 1 bulan wawasan. Nah, di sini adalah contoh sertifikat skill worker, dan ini adalah pasportnya. Itu nanti akan bantu pengurusannya oleh LPK kami. Dan seperti itu ya Ibu, jadi bantuan program pemerintah itu difokuskan untuk pelatihan bahasa Jepang, dan untuk LPK kami bersedia memberi fasilitas. Apabila Bapak Ibu berada di daerah yang berbeda dengan LPK kami, tidak jadi masalah untuk jarak. Tidak ada hambatan untuk jarak, kami memberi pelajaran atau pelatihan kerja kepada Bapak Ibu di SMK-SMKN yang tidak berada di Jakarta. Karena kami akan mencoba menempatkan sensei di sana, dan kita akan menemukan win-win solution bagaimana caranya bahwa siswa-siswi SMK ini siap, dan bagaimana SMK-SMKN Bapak Ibu itu merupakan taat aturan atau mengikuti implementasi program pendidikan ini, karena program pendidikan ini tidak ada yang kata rugi Bapak Ibu, bahkan menguntungkan seperti itu ya Bapak Ibu bagi siswa-siswi lulusan SMK-SMKN, karena kita tahu SMK bisa, SMK hebat seperti itu Bapak Ibu. Baik, berikut pemaparan dan penjelasan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan. Nah, dari sini saya akan buka sesi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah memaparkan. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Dari Bapak Abdul Rahman yang angkat tangan 2 nih. Baik, Bapak. Apakah ada yang bisa?
kami bantu untuk menjelaskan kegalauan dan keresahan Bapak akan program ini. Kita mulai. Mari silakan Bapak Abdul Rohman dari SMK Avicenna atau Ibu Tuti. Selamat siang Ibu, saya Baik. mewakili dari SMK Avicenna. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh. Yang pertama terkait waktu magang, kira-kira nanti di sana itu berapa lama? Ya, baik Bapak Ibu. Terus, Kemudian untuk anak magang nanti yang dikirimkan ke sana itu apakah harus kelas 12 saat ini atau apakah boleh alumni, misalnya alumni tahun kemarin? oke, baik Bapak Ibu. Lanjut. Yang ketiga, untuk terkait biaya pemberangkatannya itu nanti apakah ditanggung oleh pribadi atau nanti masih mengikut Oke. biayanya itu bisa istilahnya ditalangi dari pihak pemerintah atau dari pihak LPK atau bagaimana? Oke, baik Bapak Ibu. Terus misal kalau dalam satu sekolahan itu siswa yang berminat untuk bermagang itu terdiri dari anak-anak dengan jurusan yang berbeda-beda. Apakah itu terjadi masalah apa tidak? Oke, baik Ibu. Lanjut. Untuk SO nantinya yang akan diajak bekerja sama itu apakah yang harus ditunjuk dari LPK saja SO-nya atau boleh di luar dari yang direkomendasikan dari LPK? Oke, baik. Oke, apakah ada lagi, Bu? Ya, sudah. Terima kasih untuk pertanyaan dari kami. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab, Ibu ya. Yang saya akan coba jawab yaitu SO. Apakah yang ditunjuk oleh LPK atau SO? Mohon izin, kami adalah SO, Ibu. Oh, Ya, jadi kami adalah LPK beserta SO. Nah, jadi kami sudah SO sejak tahun 2016 dan kami merupakan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Budaya. Satu. Dan yang kedua, jurusan berbeda apakah boleh? Sangat boleh, Ibu, karena nanti pada saat sudah lulus akan seleksi bahasa dan akan lulus dari wawasan, maka ada yang namanya uji user, yaitu penempatan. Karena untuk penempatan tersebut itu tergantung dari level bahasa. Jadi untuk jurusan apa saja, LPK Yunil siap menjadi jembatan untuk Bapak Ibu menempatkan siswa-siswi. Nah, yang kedua, biaya keberangkatan itu nanti akan dijelaskan sama Ibu. Selamat pagi Ibu, ada Ibu Sisi sudah hadir ya, nanti akan dijelaskan oleh pimpinan kami. Dan yang kedua, apakah boleh anaknya magang di kelas 12 saja atau alumni? Kelas 12 sama kelas 13 maksudnya alumni itu dalam aturan diperbolehkan, tapi nanti akan dijelaskan lagi dengan Ibu Sisi. Baik, Ibu Sisi, dan untuk waktu magang itu 3 bulan, Ibu. Ya, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Maka dari itu, Bapak Ibu SMK dimohon apabila bisa mengikuti dan berminat dengan kami, monggo ber-MOU sama kami dan kami akan memasukkan Bapak Ibu di grup untuk membantu persiapan dokumen-dokumen untuk pengiriman seperti itu, Bapak. Jadi silahkan ber-MOU sama kami dengan PSC yang awal, maka kami akan memasukkan Ibu ke grup untuk menyusun anggaran, dokumen dan segala macam. Nanti kami akan bantu semua sampai akhirnya lolos seleksi pemberkasan seperti itu. Nah, sebelumnya mohon izin kepada Ibu Sisi untuk ditambahkan. Jadi pertanyaannya ibunya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yusi. Itu apakah ya. Iya. Selamat bergabung kepada semua Bapak Ibu kepala sekolah. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa berkumpul di sini. Mohon maaf saya agak telat tadi. Masih menjawab beberapa pertanyaan yang memang dari beberapa SMK saat ini sedang melakukan BIMTEK ya di area Bojong Sari ya, Bispar di sini. Iya, Mbak Yusi, untuk pertanyaannya tadi dari Ibu ini ya, SMK Ibu Avicenna. Betul, Ya. Ibu. Jadi ditanya tentang waktu magang. Tadi Yusi coba jelaskan sedikit. Dan apakah
yang magang yang akan diberangkatkan itu boleh di kelas 12, apakah di kelas 12 saja atau alumni juga boleh. Nah, lalu untuk biaya keberangkatan apakah dapat ditanggung pribadi? Jika tidak bisa ditanggung pribadi, apakah ada bantuan dari LPK atau dana talangan seperti itu, Ibu? Dan apakah biaya keberangkatan itu sudah jadi satu dengan yang program pemerintah? Dan yang ketiga, pertanyaan keempat, apakah jurusan berbeda itu boleh? Tadi sudah isi coba jelaskan. Dan untuk SO juga isi jelaskan bahwa lembaga kita adalah sending organization. Jadi Ibu nggak perlu repot-repot cari SO lagi. Kami adalah SO, LPK sekaligus SO ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mohon izin Ibu Sisi untuk bantu menjelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yusi. Jadi saya jawab dulu ya untuk pertanyaan yang tadi terkait pesertanya adalah siswa mana saja. Jadi sosialisasi bantuan program Kemendikbud ini sudah disosialisasikan sejak 25 Januari ya, bahwa bantuan program ini untuk sekolah-sekolah SMK PK dan juga SMK non PK seperti itu. Program ini adalah untuk siswa yang memang kelas 12. Jadi sudah dipersiapkan pembelajaran penguatan bahasa asing non Inggrisnya ini ketika mereka masih berstatus kelas 12. Pelajaran ini adalah luring di sekolah masing-masing yang dimana SMK melakukan MOU dengan LPK yang sudah berizin SO. SO itu adalah senior organization yang memang lembaga pengirim untuk peserta magang ke Jepang seperti itu ya Ibu. Nah, untuk biaya keberangkatannya itu di luar daripada bantuan program Kemendikbud yang memang anggarannya adalah satu siswa sebesar 15 juta ya. 15 juta ini hanya untuk pendidikan dan pelatihan pemantapan untuk seleksi sampai user Jepang gitu. User Jepangnya ini akan melakukan seleksi, maka mereka nanti setelah dinyatakan sesuai kompetensinya akan mengeluarkan kontrak kerja seperti itu. Nah, dari tahapannya adalah 3 bulan yang kami berikan ketika mereka ini sudah lulus melakukan ujian kelulusan. Ada beberapa sekolah yang sudah kami lakukan juga pembelajaran baik mulo maupun ekstrakurikuler dan secara online. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang SMK PK ini selain mendapatkan bantuan kelanjutan ditambah dengan bantuan program pemagangan ini agak sedikit telat ya untuk baru, tapi belum telat sekali karena mungkin bisa kita lakukan pembelajarannya ini di akhir April atau bulan Mei seperti itu. Ya. Di bulan Mei kami akan mengirimkan rencana kegiatan pembelajarannya seperti itu, dan kami juga akan melakukan diskusi tentang RAB yang mana kita bisa compare dari SMK yang sudah ber-MOU dengan kami, yang sudah memvalidasi ke sekolah seperti itu. Nah, biaya keberangkatannya ini akan kami sampaikan ketika mereka itu sudah memiliki kontrak kerja. Kontrak kerja dari perusahaan Jepang seperti itu. Jadi ini biayanya hanya untuk pelatihan ya Ibu Bapak. Oke, terus yang ketiga jurusannya ya, jurusan sesuai dengan SMK masing-masing. Jadi kami upayakan sesuai jurusan, tapi yang utama adalah bahwa siswa-siswi yang Bapak Ibu miliki ini akan kami dampingi untuk penguatan bahasanya dulu gitu. Jadi penguatan bahasa dan skill yang akan diminati nanti. Jadi Jepang ini yang syarat utama adalah level bahasa. Untuk magang memang N5, untuk visa kerja itu bersertifikasi N4. N4 ditambah dengan sertifikasi skill worker-nya. Maka ketika SMK Bapak Ibu sudah ber-MOU dengan kami, maka akan melakukan sosialisasi kepada orang tua ataupun siswa ya. Atau kalau memang sudah memiliki
calon-calon pesertanya yang sudah disosialisasikan itu lebih bagus karena kami akan melakukan assessment di awal untuk melakukan screening ya dengan syarat-syarat ketentuan yang kami miliki, kira-kira kriteria siswa-siswi Bapak yang dikira akan bisa melanjutkan program pemagangan ke Jepang ini gitu ya. Jadi 3 pertanyaan ini mungkin saya jawab atau apakah ada tambahan lagi pertanyaan yang mungkin kurang dari Bapak Ibu? Silakan. Saya untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, baik. Ibu, apakah sudah Ibu siapa tadi ya dari Avicenna? Ibu Tuti, Ibu Budi, Tuti. Ya, Ibu Tuti. Ibu apakah di-mute. sudah jelas? Maaf, untuk tadi terkait penjelasan biaya, itu kan memang ya satu siswa itu 15 juta untuk pelatihannya. Nah, yang ingin saya lebih jelas lagi itu terkait nanti apabila sudah mendapat sertifikasi dan sudah ada kontrak di Jepang untuk biaya pemberangkatannya ke sananya. Oke. Oh iya, satu lagi. Untuk biaya keberangkatannya kami tersedia dana talangan dibayarkan ketika siswa-siswi kita sudah diberangkatkan atau di Jepang. Nah, ada grace periodnya bahwa dana talang ini akan cair ketika H-7 daripada tiket keberangkatan. Dan siswa-siswi juga boleh menguping untuk uang sakunya. Untuk program pemagangan, perusahaan akan memberikan uang saku sebesar 50.000 yen ketika siswa-siswi kami sampai di Jepang seperti itu untuk biaya hidup selama 2 bulan. Nah, untuk program magang ini mereka akan difasilitasi seperti asrama, sepeda gitu ya. Yang mana asramanya ini juga dekat dengan perusahaan. Kebanyakannya seperti itu, Ibu Bapak. Untuk dana talang ini, grace periodnya itu ada yang 3 bulan sampai 4 bulan. Ketika dari cair, maka angsurannya tersebut akan dimulai ketika 4 bulan kemudian, mungkin sekitar gajian kedua atau ketiga siswa-siswi kita ketika sudah bekerja di atau magang di Jepang seperti itu, Ibu. Nah, untuk pemagangan itu kan tadi 3 bulan ya Bu ya. Nanti kalau misalnya setelah 3 bulan itu apakah langsung dikembalikan lagi atau masih ada misalnya kalau bagus kinerjanya ada perpanjangan kontrak atau bagaimana? Mohon maaf saya koreksi tadi Bu Yusi, magangnya bukan 3 bulan. Jadi itu pembelajaran penguatan untuk bahasa dan skill penempatannya seperti itu ya. Bahkan mungkin ketika ya sampai 3 bulan itu adalah materi mereka akan melakukan ujian JFT ya N4 level N4 itu yang mana jadwalnya akan kami carikan sendiri. Jadi tergantung di wilayah domisili daripada SMK Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi yang dikeluarkan dari Japan Foundation seperti itu. Setelah materinya selesai, maka siswa-siswi akan didaftarkan untuk ujian sertifikasi bahasa level N4. Nah, setelah itu juga bisa dibarengi dengan wawancara user Jepang jika kami memiliki job order yang diminta oleh Jepang bahwa kami memiliki job order untuk wawancara dengan user Jepang, maka ketika kami cek daripada siswa-siswi yang sudah belajar walaupun baru 1 bulan, maka itu tidak mengalami bisa berbarengan bahwa yang belajar maupun setelah ujian pun itu akan kami fasilitasi untuk ikut gitu. Bisa wawancaranya online ataupun offline seperti itu, Ibu Bapak. Jadi dilihat dari kebutuhan user Jepangnya tersebut. Nah, dari proses teken kontrak kerja ketika mereka dinyatakan lolos untuk job matchingnya, maka itu kan ada proses keberangkatan sekitar juga 3 sampai 4 bulan untuk dokumen izin tinggal dan proses visa di kedutaan Jepangnya. Seperti itu. Izin Bu, saya menambahkan dari pertanyaan Ibu dari SMK Avicenna,
tadi bahwa untuk masa pemagangan itu sebetulnya 3 tahun ya, 3 tahun. Jika untuk visa kerja itu bisa sampai 5 tahun atau bisa lebih kalau visa kerja. Jadi ada 2 visa, visa magang dan visa kerja. Kalau visa magang itu maksimalnya 3 tahun gitu kan. Kalau visa kerja itu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih gitu. Nah itu ada juga cuma dalam beberapa kasus yang seperti di job untuk pemagangan pertanian itu ada yang cuma setahun gitu loh. Nah itu tergantung pemerintahan perusahaan. Tapi memang yang paling 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 singkat itu setahun gitu ya. Yang kemudian pemagangan yang paling lama 3 tahun gitu. Itu sih Bu. Terima kasih tambahannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi programnya untuk setelah kontrak kerja itu minimal 1 tahun, ada yang 3 tahun, bisa kerja 5 tahun. Jadi mereka bisa mengambil cuti setiap tahunnya Ibu kalau ada yang visa kerja. Kalau yang magang 1 tahun bisa cuti tapi nanti bisa diperpanjang lagi untuk visa kerjanya. Oke, baik Ibu Puji, apakah sudah jelas? Jadi untuk pemagang itu 3 bulan itu adalah penguatan bahasa dan penguatan wawasan. Sedangkan untuk magangnya di Jepang itu minimal 1 tahun. Seperti itu Ibu Puji ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggih, Bu. Ada mau tambahan pertanyaan nggih terkait LPK. Nah, kalau LPK Universal Language Skill ini kan berada di Depok, sedangkan kami itu SMK Avicenna berada di Rembang, Jawa Tengah. Karena terkendala jarak yang jauh, itu apakah harus LPK-nya bekerja sama dengan LPK Unif ini atau bisa mencari LPK yang terdekat gitu, Bu? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi intinya kalau memang Ibu memang mau melakukan kerjasama sama kami pada saat Ibu MOU, disitulah Ibu mendapat fasilitas dan win-win solution yang bisa memudahkan Ibu memberangkatkan siswa-siswi Ibu ke negara Jepang, karena nanti LPK kami akan membantu apakah senseinya langsung ditempatkan, karena di Brebes kan Ibu ada beberapa SMK. Apabila di SMK Brebes itu memiliki MOU sama kami lebih dari 2 ataupun 3, maka itu akan digabungkan dalam satu tempat dan LPK akan mengirim senseinya ke sana. Jadi Ibu duduk manis saja di Brebes sana ya Bu ya. Nah, untuk selebihnya bisa ditambahkan oleh Ibu Sisi. Terima kasih. Iya, Ibu, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi posisinya di SMK-nya Brebes ya Bu ya, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Ya, baik. Oleh karena itu dengan sosialisasi ini kami ingin untuk melakukan pemetaan. Jadi memang SMK yang mendapatkan bantuan program ini harus ber-MOU dengan LPK yang sudah memiliki izin SO seperti itu ya. Nah, untuk pelaksanaan teknis kami juga memiliki beberapa rekanan LPK penyangga di seluruh Indonesia ya, yang bisa kami perbantukan dengan silabus yang sama seperti kami. Maka kami akan melakukan juga ada training sensei-senseinya supaya dapat melakukan kurikulum yang sama yang seperti kami berikan, seperti itu. Jika tidak, ya kami pun akan mengirimkan sensei kami dari sini untuk ke sekolah-sekolah ibu bapak. Sensei-senseinya ini baik secara lokal ataupun juga nanti native speaker dari orang Jepangnya ya. Ada yang nanti pembelajarannya offline dan online seperti itu. Oke, baik Ibu. Apakah sudah jelas dengan penjelasan Ibu Sisi? Sudah, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, berarti Ibu sudah tidak galau lagi ya dalam apakah program ini seperti apa ya Ibu ya. Setidaknya sudah ada titik terang gitu ya Ibu ya, jika Ibu berkomitmen untuk membantu siswa-siswi SMK lulusan Ibu itu untuk magang Jepang. Terima kasih. Kita lanjut ke Bapak satu lagi tadi, atau kita baca, oh sebentar, tadi ada yang angkat tangan lagi. Oh, sudah turun tangannya sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, kita baca. Oh, dari SMK dari SMK Bumantara. SMK Bumantara, kita sapa dulu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu SMK Bumantara dengan Bapak Yurnelis.
Betul, Bapak? Dengan menanyakan total sampai berangkat berapa ya? Kami dari SMK Bumantara. Baik, Bapak Ibu tadi sudah dijawab dengan Bapak Febri. Oke, intinya untuk keberangkatan berapa totalnya itu kami akan mencoba dengan harga minimal terendah sehingga namun lengkap fasilitas. Jadi tidak merugikan Bapak Ibu, tidak merugikan dari pihak kami sehingga yang tujuan kami satu siswa-siswi SMK berjalan dengan lancar untuk menuju ke negara Jepang, Bapak Ibu. Jadi itulah kelebihan LPK UNILS karena kami sangat membantu dengan sepenuh hati dan dukungan penuh. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena ada biaya talangan itu dan pasti akan terganti dengan biasanya yang kami lakukan terhadap peserta-peserta sebelumnya dan itu alhamdulillah berjalan lancar, Bapak Ibu. Nah, Ya, jadi tergantung dari daerah Jepangnya dan fasilitas yang didapat dari perusahaan. Apakah dapat tiket atau tidak, seperti itu Ibu Bapak. Jadi nanti untuk biaya keberangkatan itu estimasi yang mana akan kami sampaikan ketika mereka ini nanti sudah lolos job. Lolos dari dan mendapatkan kontrak kerja ataupun kami akan informasikan terkait sebelum melakukan wawancara dengan user Jepangnya. Oh, ini ada job order dari Jepang ini dengan fasilitas gaji sekian, asrama, apa saja bonus-bonusnya berikut biaya keberangkatannya. Biasanya seperti itu, Ibu Bapak. oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi tadi Ibu Sisi sudah menjelaskan bahwa untuk biaya keberangkatan itu memang terpisah dari biaya program. Namun LPK UNIS akan membantu dengan sesuai prosedur, yaitu user Jepangnya nanti akan memberi fasilitas apa? Apakah pengiriman tiket dari user Jepangnya atau bagaimana? Nah, itu nanti akan ada pembicaraan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi ke Bapak SMK Bakti, Bapak Sugianto, mohon izin, monggo Bapak. Baik, Kita terima sapa kasih. dulu. SMK Baik. Bakti dari mana Bapak, mohon izin? Ya, dari Kaltim, Ibu. Oh, SMK Bakti, Kaltim, Lojanan Pak ya? Siap. Oke, baik. Apa kabar Samarinda Pak? Alhamdulillah, baru rintik-rintik hujan ini. Oh, alhamdulillah baru titik hujan. Hati-hati Pak, kepleset Pak. Licin Ya. soalnya jalanan itu Pak ya. Betul. Oke, baik Bapak Sugianto, monggo pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan. Izin bertanya, kami di program SMKPK, khususnya di Kalimantan Timur itu ada, kalau tidak salah itu sekitar beberapa puluh ya, banyak juga di program PK. Hasil dari bimbingan teknis di Bispar, terakhir saya balik hari Selasa, dan itu memang dalam program magang ke Jepang bagi siswa itu adalah alumni dan berbagai jurusan itu boleh. Yang menjadi bahan pertanyaan saya itu, per siswa itu kan biaya dipatok 15 juta. Apakah itu sudah termasuk biaya ketika di Kaltim itu tidak ada LPK yang sudah SO. Kemudian tadi saya simak dengan pertanyaan Ibu dari sekolah mana itu, jika ada beberapa sekolah PK mengalami dengan yang sama program pembiayaan oleh Kemendikbud, maka dari narasumber ataupun instruktur SO yang datang kemari. Nah, itu juga meringankan, berarti kami khususnya di kabupaten kota, di Kutai Kartanegara ini ada 4 sekolah yang pusat keunggulan yang di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kami ini terletaknya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sebagai kota penyangga IKN. Jadi ada SMK Bakti, SMK Negeri 3 Tenggarong, kemudian SMK Muhammadiyah Lojanan, dan SMK Purwajaya. Sedangkan program magang ini adalah 10 orang atau 10 siswa yang diseleksi terlebih dahulu, kemudian kita sosialisasikan kepada orang tua, baru kita rekomendasikan kepada LPK yang SO. Nah, di situ berarti kita menyiapkan tempat ketika instruktur itu selama 3 bulan luring di sekolah kami dengan gabungan dengan 4 sekolah itu yang sudah PK. Nah,
dari dana 15 juta itu ketika instruktur itu tidak datang kemari, kita harus kirim ke LPK Ibu di Depok. Apakah itu sudah biaya tiket, kemudian dan fasilitas lain? Nah, itu yang perlu penjelasan. Dana 15 juta program dana PK itu terinci dalam RAB itu apa saja. Nah, itu. Terus yang pertanyaan yang kedua, tadi sudah jelas bahwa ketika pada saat keberangkatan, maka dari SO akan menalangi dan ada limit 3 bulan ketika dia sudah bekerja. Tapi dengan biaya talangan itu ketika siswa sudah mendapat kontrak kerja, magang di Jepang, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini, apakah ketika 3 bulan anak itu magang, yang sudah diberikan penguatan dalam proses yang sudah dilakukan ya, masih ada wawancara lagi menggugurkan dari 10 anak per masing-masing sekolah yang mengajukan. Mungkin itu dulu ditanggapi Ibu. Makasih. Oke, baik Bapak. Baik, berarti tadi saya sudah menyimak untuk 4 PK yang ditukar, apakah senseinya akan ke sana dan apakah sudah termasuk biaya dengan 15 juta untuk pemberangkatan sensei. Dan yang ketiga itu apabila 3 bulan di Jepang itu akan menganukan dana talangan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu yang terakhir tadi mohon izin Bapak yang terakhir biaya ya Bu ya. Ya. Kalau jika ke Jakarta atau ke Jika ke Depok. Jakarta. Oke, baik Ibu. Ibu Sisi langsung menjawab. Baik, terima kasih pada Ibu Sisi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugianto dari SMK Bakti. Salam kenal Bapak, sehat selalu. Ya, jadi betul sekali Bapak. Kami harapkan tidak satu SMK saja yang bisa ber-MOU dengan kami gitu ya. Nah, kami juga salah satu juga pengurus di asosiasi SOAPI, yang mana memang ada beberapa sebenarnya teman-teman kami ini dari SO juga yang memiliki cabang di Kalimantan gitu ya. Jadi diharapkan bisa mendapatkan SMK yang mendapatkan bantuan program Kemendikbud ini tidak satu gitu ya. Mungkin bisa digabung sesuai domisili sehingga bisa berkolaborasinya lebih apa ya, mantap gitu ya, mengumpulkan senseinya di satu titik. Ketika melakukan pelajaran luringnya ini 4 jam satu hari gitu ya, Senin sampai Jumat di SMK ini 4 jam kemudian, jadi mungkin 2 atau 3 senseinya seperti itu ngumpul di satu titik di daerah tersebut gitu ya. Nah, itu ya. Yang kedua tadi terkait biaya, jika memang siswa-siswinya ini kalau cuma 10 itu kan berarti kalau ada wawancara user Jepang harus ke Jakarta gitu ya, harus ke Depok. Itu biayanya dari mana? Biasanya itu di luar dari biaya pendidikan, tapi secara RAB itu nanti kita bicarakan per masing-masing sekolah gitu ya Pak, secara teknisnya seperti itu. Kalau memang di SMK yang di Kalimantan Timur ini ada 4 sekolah, itu mungkin saja kami akan mendatangkan user Jepangnya jika memang lebih daripada 30 atau 40 siswa. Tapi kalau cuma 10 biasanya kita gabungkan seperti itu Pak. Di satu titik di Jakarta, umpamanya seperti itu. Kalau memang wawancara dengan Jepangnya ini, user Jepangnya datang secara offline gitu. Jadi itu perlu persiapan juga untuk pelaksanaan wawancara dengan Jepangnya. Apakah SMK Bakti ini mungkin ya ini ya Pak Korwil bisa menghubungi dari kepala sekolah ataupun kepala sekolah dari SMK yang mendapatkan banproknya mungkin juga bisa diinformasikan. Jadi kami kemarin itu, ini kan masih belum selesai yang mengikuti BIMTEK di Bispar oleh Direktorat ya, Ditjen Vokasi. Nah, ketika kita sudah mendengar paparan ini, maka kita akan diskusi. Kenapa tidak bisa secara gabungan, sementara program Job Fair pun bisa kolaborasi dengan 4 sekolah. Kami sudah membangun program Job Fair kemarin kan bisa secara bersama. Nah, ketika ini dimudahkan, kenapa kita tidak harus? Artinya gini,
ketika instruktur yang dari SO itu bisa datang kemari kan berarti kan tidak repot. Yang kami menjadi beban itu mensosialisasikan kepada orang tua. Karena apa? Siswa kita ini kan sudah sebagian selesai, termasuk siswa kami yang kelas 12 itu sudah melaksanakan USK, uji sertifikasi kompetensi, sudah melaksanakan UKK, uji kompetensi oleh industri, dan sudah melaksanakan USP. Nah, otomatis dia kelas 12 ini kan kita harus panggil kembali untuk dilakukan seleksi untuk program magang ke Jepang. Ya, betul. Nah, dengan cara pelatihan dulu selama 3 bulan, kemudian baru kita sudah mendapat 10 anak. Nah, itu nanti baru kita juga akan di sela-sela itu pemahaman. Karena pemahaman orang tua di Kalimantan Timur itu ya memang beda dengan di Pulau Jawa. Karena ya, jujur di Kaltim itu mereka lulus SMK itu bekerja. Karena banyak perusahaan sawit, kemudian tambang, kemudian nikel, dan lain sebagainya ya. Kayu gitu. Jadi tingkat untuk keinginan itu sangat minim sekali, apalagi dengan diiming-iming. Karena prinsip orang tua itu, you ke Jepang tetap bekerja, you tidak ke Jepang juga tetap bekerja. Itu yang menjadi kesulitan kami dalam pemikiran kita bersama. Karena ya itu tadi, di sini ini biarpun di Kaltim itu biarpun perusahaan ecek-ecek, anak itu kerja. Artinya orang tua, kamu juga pulang ke Jepang juga kerja. Malah orang tua itu banyak bertanya, ketika kamu tiga tahun selesai di Jepang, kemudian kontrakmu tidak diperpanjang, apakah sertifikatmu itu laku? Nah, itu juga lagi yang menjadi bahan pertanyaan, menjadi pemikiran kami begitu, Bu. Iya. Oke. Ibu Sisi, Boleh. jawab atau Iya, atau boleh nanti kita buatkan Zoom khusus umpamanya ya untuk melakukan sosialisasi dengan Kalimantan Timur nih 4 SMK ini boleh. Jadi untuk membuka eksplor ya wawasan mengenai kenapa ya siswa-siswinya ini harus ikut gitu ya untuk magang ke Jepang gitu. Kita akan lakukan membuka pola pikir yang mungkin dari nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua gitu, dengan kita bisa sharing gitu ya. Memang mungkin mudah di Kalimantan mendapatkan pekerjaan, tapi akan ada plusnya lagi ketika ada kesempatan dari pemerintah ini gitu kan untuk mengikuti program bantuan Kemendikbud pemagangan ke Jepang gitu, yang mana kuotanya hanya 10 siswa menjadi duta, menjadi nanti akan menjadi perwakilan ya dari Kalimantan yang bisa membawa satu ilmu lagi dari teknologi Jepang itu terkait penempatannya untuk kembali ke domisili masing-masing seperti itu. Jadi saya akan juga ajak juga nanti mungkin teman yang sama-sama ESO yang memiliki cabang yang di Kalimantan yang mungkin sudah berhasil memberangkatkan siswa-siswi yang di Kalimantan gitu nanti. Ya, jujur Ibu, di sekolah saya itu sudah 3 orang yang ke Jepang. Jadi di tahun 2006 itu siswa kami itu sudah berangkat ke Jepang. Waktu itu dia sebagai di perusahaan tekstil. Tuh. Terus yang kedua mereka di Gremen. Nah, itu jadi mereka itu program yang pertama itu melalui Disnaker Provinsi Kaltim, kemudian yang kedua dengan melalui informasi link, melalui online dia mandiri, kemudian siswa yang alumni yang ketiga itu di otomotif. Nah, itu programnya 3 tahun. Ketika dia selesai balik, nah, di situ masih menunggu perpanjangan. Jadi perpanjangan itu juga ya memang melewat Jakarta ya di Naker seperti itu. Nah, kebetulan 3 alumni ini juga mungkin bisa kita undang nanti ketika pada saat Zoom dengan Ibu memberikan dari 4 sekolah ini pemahaman, kemudian kita lakukan MOU. Sebelum MOU kita Zoom dulu terkait dengan program, nanti juga kita menguatkan kepada para orang tua ya, alumni itu juga bisa kita yang sudah pernah ke Jepang itu juga mungkin bisa kita undang gitu loh. Jadi ya memang pengalaman di Jepang itu bagi kami yang magang karena kami sudah sekolah pelaku, artinya sudah pernah mengirim siswa melalui Disnaker dan kontak pribadi. Jadi secara gambaran itu ya tidak bingung, cuma yang menjadi beban bingung ini kepada orang tua.
pemahaman orang tua, mohon maaf di masyarakat di Kaltim ini pendidikan orang tua itu beda dengan seperti di Pulau Jawa, keinginan mensekolahkan anak itu sampai ke SMK intinya bekerja, kan begitu. Tidak ada juga pemahaman orang tua itu yang sampai kamu sekolah terus sampai ke junjung tinggi pendidikanmu sampai dimanapun yang kamu mau, kan gitu. Ada juga orang tua yang ya hampir berapa persen yang penting lulus SMK kamu bekerja. Memang di SMK ini sangat-sangat dominan dibanding dengan SMA kalau di Kaltim karena banyak perusahaan Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak. terima kasih Pak Sugianto memberikan banyak masukan juga ya terkait daerah Kalimantan. Insya Allah kami siap untuk memberikan waktu dan tempat lagi untuk sharing nanti juga boleh menghadirkan orang tua siswanya juga bisa gitu ya untuk melakukan webinar tanya jawab kepada kami gitu terkait untuk sosialisasi bantuan program Kemendikbud ini supaya dapat terlaksana dengan baik untuk 4 SMK yang ada di Kalimantan Timur ya. Siap. Ya. Oke, baik Bu. Terakhir Oke, Ibu. ada lagi Bapak? Ya, terakhir. Ketika 10, kami kan ada 4 sekolah. Anggap saja 4 sekolah ini nanti kita menjadi satu di tempat di Kaltim. Ketika dari Julati 4 sekolah itu kan 40 yang dilakukan untuk penguatan pelatihan selama 3 bulan. Dari 40 anak ini itu kan pasti banyak persyaratan, baik surat pernyataan tidak boleh keluar semasa ini selama kegiatan komitmen, surat komitmen itu. Terus di akhir puncak itu kan ada evaluasi atau ujian nasional dan interview. Itu masih ada kategori menggugurkan atau mungkin divikan dia bisa berangkat sejumlah 40. Nah, ini juga beban juga bagi kami. Mungkin demikian, mohon dijawab itu. Iya, jadi ketika kami sudah melakukan pemberian materi dan penguatan, maka mereka akan melakukan ujian. Nah, untuk seleksi dengan user Jepangnya ini adalah keputusannya dari perusahaan Jepang, Bapak. Kami tetap akan mendampingi siswa-siswinya sampai lulus level N4 bahasa Jepang dan SSW-nya. Jadi untuk diterima tidaknya itu sama seperti perusahaan lokal ya, bahwa mereka ini memiliki kriteria masing-masing gitu. Jadi kami mendampingi mereka sampai lulus dan biasanya ya bertahap ketika ada job order dari satu perusahaan memiliki minta 10 maka kami akan menghadirkan 2 atau 3 kali lipat 20 atau 40 gitu. Jadi nanti kita akan klasifikasi, oleh karena itu kita MOU terus pihak dari SMA SMK-nya ini mengirimkan list nama siswa sesuai kejuruannya, maka kami akan melakukan pemetaan seperti itu. Kurang lebih. Oke, mungkin baik cukup Bu. Mungkin disambung dengan sekolah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Bapak Sugianto. Terima kasih pertanyaannya. Jadi paham sekali kenapa Kalimantan itu pemikiran orang tuanya itu sangat berbeda karena budaya kita di Kalimantan masih terkenal ke daerah-daerahan. Dan mohon izin Bapak Sugianto, saya loh asli Kalimantan. Saya dari Samarinda dan saya merupakan dosen Untak Samarinda, Bapak. Di mana? Kapan Iya, buper saya dari ini? Samarinda. Ya, saya tinggal di Lobakung. Berarti diundang buper saya ini. Oke, baik. Jadi kenapa ya? Kita kan sebagai orang tua ingin anaknya memiliki pengetahuan atau ilmu lebih dan pengalaman. Nah, posisinya Bapak ditekankan karena ini adalah program pemerintah, bukan program mandiri, di mana ini adalah merupakan program resmi. Apabila anak ibu atau anak Bapak orang tua lolos berarti dan ditempatkan di tempat yang baik, itu adalah salah satu kebanggaan dari orang tua. Dan keputusannya diambil apakah lanjut tetap bekerja di Jepang atau tidak, itu kan tergantung dari si anak. Nah, setidaknya si anak sudah memiliki keterampilan dan pengalaman, satu sisi. Dan kedua, kita tidak tahu nanti si anak membuka lapangan pekerjaan atau memberikan suatu pengalaman yang didapat untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Jadi orang tua mungkin nanti kita akan coba panggil, boleh, dan bisa nanti kita brainstorming atau nanti kita buka atau kita
cerahkan lagi ya Bu Sisi ya. Jadi sehingga bahwa program ini adalah menguntungkan dan bermanfaat seperti halnya di mana di peraturan Kemenaker tahun 2008 tentang program pemagangan itu tujuannya adalah membuat anak itu memiliki value atau memiliki nilai lebih dalam anak lainnya, yaitu ada penguatan bahasa Jepangnya, penguatan wawasan, sehingga akhirnya bisa magang di Jepang. Dan setelah itu apabila dia merasakan magang di Jepang itu enak atau tidak, itu pada keputusan akhir. Namun alhamdulillah dengan LPK Unils sudah memberangkatkan para peserta magang atau yang bekerja di Jepang itu memiliki pengalaman yang alhamdulillah luar biasa. Sangat amazing karena LPK Unils bekerja sama stakeholder Jepang yang perusahaannya ternama Bapak Ibu. Dan bisa dilihat sepak terjangnya seperti itu. Dan kami selalu bertanggung jawab akan kepulangan dan keberangkatan. Nah, saya sangat menghargai pemikiran orang tua Kalimantan, dan bukan hanya di daerah Kalimantan pun juga, kita pada saat menyekolahkan anak atau melepas anak ke negara tetangga pasti penuh dengan kekhawatiran. Namun, kami dari LPK Unils, kami sudah berdiri dari 2016 sebagai LPK SO, itu sudah merasakan pahit getirnya mengirim para peserta magang dan alhamdulillah kembali ke pulang Indonesia dengan senyum yang lebar. Ya kan Ibu Sisi? Oke, baik seperti itu Pak Ibu. Nah, jadi kita akan coba, ini salah satu ide bagus nih Pak, Zoom dengan orang tua. Nah, itu salah satu ide yang sangat bagus sekali sehingga pada saat nanti tahun depan ada program lagi, maka orang tua bisa melakukan pendekatan persuasif kepada para tetangga atau kepada orang tua lainnya pada saat berkumpul di sekolah bahwa anak saya magang di Jepang mempunyai manfaat yang lebih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sedemikian sepatah dua kata dari saya. Nah, saya memang asli Kalimantan nih Bapak, jadi halo sama Tenggarong. Saya asli Tenggarong ya Bapak, jadi saya paham sekali bagaimana orang tua daerah, apalagi kita memang kota industri yang batu bara dan sawit, bahkan yang betul-betul sumber daya alam yang banyak, lebih baik anaknya bekerja di batu bara, lebih baik anaknya bekerja di kelapa sawit. Namun padahal pada saat anaknya terkirim di negara tetangga, maka akan mendapatkan pengalaman luar biasa. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bapak Sudarminta, SMK 3 Tenggarong. Bapak, mohon izin. Di sini ada Bapak. Ya, siap. Oke, baik Bapak. Ya. Terima kasih kesempatannya. Maaf tidak saya on-kan videonya, takutnya nanti malah terkendala sinyal. Tidak apa-apa Bapak, tidak masalah. Silakan Bapak. Terima kasih Bu ya. Ini kebetulan di SMK 3 Tenggarong ini ada 5 jurusan nih. Ada agrobisnis itu perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, yang 2 lagi adalah teknik alat berat, dan juga satunya DKV. Cuma yang tadi itu peluang kerja yang ada di Jepang itu untuk perkebunan itu tidak ada gitu ya. Jadi ini yang mungkin menjadi kendala kami. Jadi nanti tidak linear bekerjanya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Bagaimana penempatan perkebunan? Bagaimana tadi Mbak Isi ini Mbak? Suaranya aja. Jadi kejuruannya itu adalah Ibu di sektor perkebunan ya Bapak ya? Ya, salah satunya perkebunan kan, kebetulan PK kami adalah perkebunan begitu. Oke, baik, tidak masalah Bapak untuk masalah kemudian kami ada pertanian. Pertanian. Jadi nanti di Jepang itu akan masuk di sektor industri pertanian dan perkebunan Bapak. Nah, jadi LPK Unils itu akan mencari atau memetakan skill atau keahlian siswa-siswi SMK itu sesuai dengan passionnya atau memang keahliannya. Nah, karena sebelum diberangkatkan itu ada ujian pada user ya Ibu ya, di mana usernya itu LPK sudah berusaha, sudah dipetakan sektor mana yang cocok untuk siswa-siswi Bapak. Jadi pada saat sudah dapat pemetaannya, siswa-siswi Bapak lulus dalam penguatan bahasa, dan sampai akhirnya ada untuk lulus memperoleh nilai. Nah, maka akan
ditemukan atau akan dikomunikasikan kepada user atau perusahaan Jepang untuk penempatan siswa-siswi Bapak di bidang sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak jadi masalah Bapak Ibu, mau Bapak keahliannya apapun itu, pasti insya Allah akan ada stakeholder atau perusahaan Jepang yang memang ternama dan terpercaya akan kami sambungkan. Dan memang saya ya mohon izin tadi mungkin Bapak tidak mengikuti yang awal. Saya sudah mengirimkan kebutuhan di Jepang. Apakah bisa Ibu Yusi mau bagikan layar dulu? Tolong ya sebentar. Di sini ada. Sebentar ya. Eh, 14 sektor bidang penempatan ya. Iya, di 14 sektor bidang penempatan Ibu. Sebentar. Nah, itu dia Bapak. Di industri pertanian. Itu dia. Perkebunan dan pertanian dibutuhkan 18.000 sampai 36.500 dan ini data up to date ya Bapak tahun ini. Kebutuhan untuk tahun 2024 ya. Ya. Data up to date. Oke, jadi Bapak siapa tadi Bapak sudah lain Bapak Surdamin yang dari SMK 3 ya Bapak ya. Apakah ada lagi mau ditanyakan atau apakah sudah jelas? Bapak sudah minta? Bapaknya mana? Ya, langsung ke yang lain mungkin kalau ada pertanyaan, Mbak Yusi. Suaranya tadi kecil ya. Pak sudah? Berarti yang maaf nyambung ya, ya. Oke, boleh Pak. Yap. Berarti yang industri pertanian itu termasuk perkebunan ya, karena pertanian dengan perkebunan kan berbeda. Perkebunan itu misalnya kopi, kemudian kakao, sawit, ya. Buah Kalau apel, pertanian buah. kan artinya menanam padi, menanam sayur itu. Jadi meliputi itu semua ya, Bu ya. Ya, insya Allah Bapak. Jadi kalau di Jepang itu dia kan ada teh hijau. Nah, itu pasti akan ke industri perkebunan seperti teh hijau, terus rebung. Nah, dan segala macam seperti lobak, itu segala macam perkebunan itu akan diarahkan jika memang skillnya dari siswa-siswinya industri perkebunan, maka akan ditempatkan di perkebunan. Seperti itu Bapak. Jadi jangan insya Allah akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya Bapak ya. Dan perkebunan memang salah satu sektor yang sangat tertarik, sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh negara Jepang seperti itu Bapak. Oke. Satu lagi Bu ya. Boleh Pak. Monggo. Untuk SO ini apakah sudah terdaftar di Kemenparekraf Bu? Kami belum ngecek tapi mau minta jawaban. Terima kasih. Oke, baik. Suaranya ke-mute Mbak Yusi. Suaranya hilang. Iya, Ya. Kita bagikan layar dulu ya Ibu ya. Bagikan layar aja dulu sebentar. Oke, baik. Sebentar, saya matikan dulu. Saya bagikan layar untuk pengenalan. Oke, ini Bapak. Izin SO-nya yang keluar Kemenak. Oke, bisa lihat ya. Nah, di mana kita sudah memiliki izin dan sudah sudah terverifikasi semua. Dan kami punya visi misi. Nanti kami kirimkan izin SO-nya, Japri boleh, dan rekom keberangkatan di Kemenakernya. Rekomendasi dari, oke ini dia. Inilah Bapak
Kenapa kami sudah berada dari 2016 dan kami sudah mengirimkan para peserta di Jepang, dan kami memang salah satu rekomendasi dari LPK yang direkomendasikan oleh Kemenaker dan Dinas Pendidikan. Mengapa? Karena laporan kami atau track record kami sebagai LPK itu baik dalam hal laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta apapun itu keberangkatan dan kepulangan para peserta magang di Jepang. Dan ini terbukti Bapak, dan kami ada buktinya bahwa pada saat kami ingin mengirim para peserta, kami tidak bakal melewatin satu tahap administrasi yang harus dikeluarkan, yaitu persetujuan atau rekomendasi dari Kemenaker. Jika tidak ada surat sakti ini, kami tidak bakal bisa memberangkatkan, karena ini adalah bukti tanggung jawabnya kami kepada para peserta. Dan ini salah satunya di perhotelan, ini di industri jahit, kami mengirimkan 6 orang, dan jok kami mengirimkan 4 orang, dan perhotelan kami baru saja mengirimkan 20 orang, dan alhamdulillah itu sudah kami lakukan dari tahun 2016 Bapak. Jadi kami LPK yang berdiri dari tahun 2016, di mana kami sudah memiliki jam terbang yang memang alhamdulillah bisa dipercaya. Dan semoga akan selalu seperti itu Bapak. Kami akan selalu menjaga komitmen kami dan menjaga kualitas kami dalam memberangkatkan para peserta dan siswa SMA. Karena kami tidak ingin takabur, tapi kami berusaha untuk menjaga kualitas perusahaan kami seperti itu, LPK kami. Nah, ini dia kami sejak tahun 2016. Oke, baik Bapak. Apakah cukup penjelasan dari saya? Dan sampai akhirnya kami memiliki sensei dan kerjasama dengan KUMIA Jepang melalui beberapa distrik. Dari 2021 sampai sekarang itu masih bekerja sama. Dan kami memiliki siswa yang akan diberangkatkan 145 sampai sekarang. Dan ini contoh visa atau pasportnya di Jepang, dan ini salah satu sertifikat skill worker-nya yang telah dikeluarkan Bapak. Nah, jadi insya Allah saya terima kasih jika Bapak bertanya. Kami akan mencoba dan memberikan win-win solution kepada SMK-SMKN dalam melaksanakan Banplok ini. Demikian penjelasan saya Bapak Sudarmin. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak? Apakah Ibu Sisi ingin menambahkan? Terima kasih. Ya, saya lagi menjawab yang ini ya. Jadi nanti untuk kompro dan izin SO juga rekom keberangkatan alumni yang sudah pernah kita berangkatkan, ini akan diupload menjadi dokumen administrasi yang wajib di takwalannya nanti ketika sudah ada MOU ya. Selain MOU, izin SO, dan juga rekom keberangkatan dari Kemenaker seperti itu ya Ibu Bapak. Maka jika yang memang dari SMK Bapak Ibu berminat untuk MOU, silakan hubungin PIC ya. Kontak-kontak tadi daripada admin kami yang sudah menghubungi Ibu Bapak. Akan dikirimkan kompronya, izin SO, dan rekom keberangkatan dari Kemenaker alumni kami. Seperti itu. Mbak Yusi mungkin perlu ditambahkan itu untuk MOU deadline kerjasama kita itu untuk sampai di tanggal berapa gitu. Karena saran saya sih sebelum Lebaran ini Untuk kita lakukan pemetaan, mapping yang berminat untuk MOU. Karena kami akan segera mentraining BIMTEK sensei-senseinya untuk kami tempatkan di berbagai wilayah lokasi ya di Indonesia. Jadi ada yang Sumatera, Kalimantan gitu. Kami berkolaborasi dengan asosiasi juga beberapa sensei-sensei yang memang untuk penyamaan kurikulum untuk dan teknisnya juga. Ya di sini juga sudah hadir dari Iwan Sensei ya, Sensei. Apakah Sensei bisa menyapa? Ya, Iwan Sensei ini kepala pendidikan ya. Sensei juga job matching untuk di Jepangnya. Jadi beliau akan mapping terkait sensei-sensei yang akan dikirim ke SMKN Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Juga terkait job matching siswa-siswa Bapak Ibu yang akan diikut sertakan
untuk wawancara dengan user Jepangnya. Tadi ada dari Kalimantan untuk penempatan perkebunan Sensei. Tadi apakah ada tidak di Jepang untuk penempatan perkebunan seperti itu? Tapi tadi sudah kita jawab ya terkait 14 penempatannya. Ya, silakan dilanjut ya Mbak Yusi. Saya mau angkat telepon dulu. Sensei Iwan, apakah ingin menyapa atau sepatah dua kata kepada Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa hari ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iwan Kurniawan, salah satu sensei di LPK Unil. Untuk materi dan segala penjurusannya, kita memang sudah membuatkan suatu silabus dan modulnya. Jadi apabila siswa-siswi yang akan bergabung atau bekerja sama sesuai dengan jurusan yang siswa-siswi inginkan, kita siap mempunyai materi-materi yang spektakuler. Artinya itu tidak mengambang sesuai dengan jurusan yang akan diharapkan. Oke, Mbak Yusi, sampai saat ini begitu aja dulu. Mohon maaf, saya baru bisa bergabung atas kesibukan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih, Sensei. Dan terima kasih. Bapak Ibu, jadi kita selalu mencari sensei yang memang memiliki standar kualitas dan kredibilitas tinggi dan memiliki pengalaman yang cukup bagus di Jepang, atau yang memiliki pengalaman yang memang mengetahui bagaimana sektor-sektor industri atau stakeholder di Jepang itu, sehingga kita akan berusaha siswa-siswi yang dimagangkan di Jepang itu memang ditempatkan di tempat yang benar-benar membantu atau sesuai dengan keahliannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi untuk MOU Bapak Ibu, jadi saya mohon silahkan ber-MOU sama kami. Insya Allah setelah MOU kami akan membuka grup untuk membantu Bapak Ibu dalam penyusunan RAB, penyusunan dokumen, sehingga administrasi segalanya itu akan kami bantu. Jadi kesulitan atau yang tidak Ibu paham, kami siap membantu Bapak Ibu. Dan semoga yang saya berikan ini, dan Bapak Ibu bisa searching di media sosial ataupun di Google, bagaimana LPK Unils ini memang merupakan LPK yang alhamdulillah mengantarkan siswa-siswi atau peserta magang di Jepang itu berangkat dengan baik dan pulang dengan utuh. Insya Allah Bapak Ibu. Itu baik. Dan apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Dan untuk batas MOU yaitu sebelum tanggal 6 April Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya, jika tidak ada ditanyakan, apakah kita tutup Bapak Febri? Ibu Sisi? Kita foto dulu ya Bapak Ibu, agar saya bisa tahu cantiknya dan gantengnya Bapak Ibu semua. Kita foto dulu untuk dokumentasi. Bentar. Mohon izin on cam Bapak Ibu. Oh, halo Ibu yang dari SMK 6 kembali hadir. Terima kasih Ibu, sudah semangat sekali. Ya Mbak, walaupun terlambat. Enggak apa-apa. Supaya lebih jelas, apa tahu yang masih Betul, bingung ya betul. sambil Tidak dengar masalah. gitu. Tidak masalah Bapak Ibu mengikuti webinar kami. Kami selalu menggunakan link yang sama, hanya saja harinya itu mungkin dalam 1 minggu ada 1 hari yang tidak ada Zoom. Tapi itu link yang sama. Jika terbuka dan itu silahkan ikut Bapak Ibu. Kami tidak ada batasan. Oke, baik, kita foto dulu. Oke. Mohon on cam untuk dokumentasi ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah meskipun berpuasa wajahnya cerah semua. Terima kasih. Oke. 1, 2. Bapak Ma'arif lihat kamera, mohon izin. Ya, gitu Bapak. Oke, baik. Mari 1, 2, 3. Lanjut. Kita slide satunya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Wah, Bapak Daud Prabowo. Saya mau dari mana nih Bapak? Saya ini belum sapa peserta-peserta yang lainnya nih Pak. Senyumnya sumringah sekali nih Bapak.
Alhamdulillah, saya belum sapa. Banyak yang saya belum sapa nih Bapak. Maafkan Yusi belum sapa. Pak Nur Alim dari SMK Muhammadiyah Lojanan. Salam Bapak. Salam dari Samarinda. Bapak SMK 1 Tanjung Palas Timur, Pak Puji. Salam Bapak. Dan SMK Muhammadiyah 1 Blora, Pak Sukiran. Salam Bapak. Dan Pak Daud dari SMK mana nih Bapak? Pak Daud dari SMK mana? SMK Negeri 3 Salatiga, Bu. Oh, Salatiga berarti benar, berarti saya pakai logat-logat Jawa sedikit ya Bapak ya. Bapak sumringah sekali ini senyumnya Bapak, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Terus saya mau sapa juga nih Bapak Nasarudin, SMK PP Negeri Bima. Selamat Ya, siang. ya Mbak, Bima, selamat. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat. Bapak terima kasih sudah Alhamdulillah. hadir ya Bapak. Oke, Bapak. Ya, baik, jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, apakah kita akhirin atau bagaimana Bapak Ibu? Saya sudah ngirim kompro dan saya coba kirim brosur sebentar. Saya coba kirim brosur. Sebentar Bapak Ibu sebelum kita akhirin, saya bisa kirim ini PPT-nya ya Ibu ya. Ya, ya PPT-nya Mbak. PPT-nya. Ya, PPT-nya ya Bu ya, sebentar. Cepetan. Oh, ini obrolan. Sebentar. Iya, biar kami bisa cepat rapat. Terus bahannya ini juga kita bawa ke rapat gitu, Mbak. Oke, Soalnya siap Ibu. beberapa teman kan nggak ikut ya, nggak ikut Zoom. Jadi saya bisa punya bahan untuk ajak mereka bicara besok gitu. Alhamdulillah Ibu, Ibu sudah menyiarkan salah satu ilmu. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih. Tunggu sebentar ya Ibu. Bentar Bapak ini lagi ngunduh yang video tadi. Sebentar, saya bagikan. Mungkin sebagai tambahan Bu dibuat grup saja, nanti bisa dikirim di grup kan begitu. Oke, oke, oke Bapak Ibu, untuk grup itu karena kan yang awal memberitahu Bapak Ibu itu nanti kami akan kasih bahan, nanti kami akan kirimkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan kirimkan semua dari video sampai kompro sampai brosur dan penempatan. Nah, di situ ada semua Bapak Ibu di obrolan, monggo disilahkan di ini di download, monggo disilahkan di download dulu. Jika sudah semua di download, kita lanjut atau kita akhiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini presentasi yang sudah kami sampaikan insya Allah adalah
apa yang telah kami lakukan dan memang seperti apa yang kami berikan tentang LPK UNILS dari tahun 2016 sampai sekarang dan apa yang kami kerjakan dan apa yang kami hasilkan. Nah, di situ bisa terlihat ya Bapak Ibu, insya Allah apa yang kami kerjakan tidak mengkhianati hasil. Nah, alhamdulillah seperti itu. Dan tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta karena telah hadir dan memberikan apresiasi untuk memberikan waktunya untuk mengikuti webinar ini Ibu, atau kita berada dalam majelis ilmu di mana ini bulan puasa dan kita sedang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami berikan itu bermanfaat dan memberi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga setelah dari webinar ini atau dari pemaparan kami, Bapak Ibu tertarik kepada LPK kami dan memperkayakan untuk program Banprok Kemendikbud dan Kemenaker ini kepada LPK UNILS, itu ya Bapak Ibu. Jadi satu saya tekankan, jarak tidak jadi masalah bagi Bapak Ibu. Jangan berpikir LPK UNILS yang berada di Depok memiliki hambatan untuk Bapak Ibu di daerah, tidak jadi masalah. Yang kedua, kami mempunyai support system yang penuh, yaitu satu berupa dana talangan dan komitmen untuk memperkerjakan peserta magang yang ada di Jepang. Dan yang ketiga, kami akan bertanggung jawab penuh akan penguatan pembelajaran bahasa dan penguatan wawasan sampai akhirnya penempatan kepada stakeholder di Jepang. Itulah kami yang berkomitmen karena kami merupakan lembaga yang memang terpercaya dan sudah terakreditasi dan memiliki track record di Kementerian Kemenaker dan Kemendikbud bisa dipertanyakan atau ditanya kepada Kemenaker atau Kemendikbud Bapak Ibu, kami siap karena itulah yang kami sampaikan dan apa adanya dari kami. Baik Bapak Ibu, apakah ada mau ditanyakan lagi? Sekali lagi nih, Yusi kasih kesempatan. Jika tidak ada, Yusi akhiri. Tidak ada ya? Oke. Baik Ibu, apakah mau menutup sepatah dua kata sebelum Yusi akhiri? Oke, tidak ada. Baik. Baik, kalau begitu Yusi pamit Dibuat grup, undur Bu. dari ya Bapak Sugi. Dibuat grup kalau bisa ini. Jadi informasi apa? Oke. Tadi kenapa kami tidak membuat grup? Karena kami punya PIC, Bapak Ibu izin. Karena kami membuat grup pada saat Bapak Ibu ber-MOU sama kami. Nah, pada saat ber-MOU sama kami, disitulah kami buat grup untuk pembuatan dan perbantuan dalam hal dokumentasi. Tapi Bapak jangan berkecil hati jika Bapak ingin intens berkomunikasi sama kami membuka fasilitas 1 kali 12 jam. Nggak 24 jam, Pak ya. Nanti nggak tidur lagi kami nih, Pak. Jadi 1 kali 12 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 5, kami siap menjawab pertanyaan Bapak. Dan oke, baik, Yusi akan kasih nomor saya, 08. 08. 08. Di sini ada tiga PSC yang aktif ya, Pak. 0813 6782 2490. Nah, sama PIC yang dari Bapak dari Ibu Dinda ya. Yang dari Samarinda, Kalimantan itu dari PIC Dinda, itu dengan Iva, dengan Sasa 08 0812 82 65 84 04. Itu dengan Mbak Sasa yang menghubungi Jawa Tengah sama Sumatera. Dan dengan saya sendiri 0812 58 18 80 88, yaitu dengan saya sendiri Yusi. Oke, baik Bapak Ibu, dan insya Allah kami akan responsibel dan fast respon insya Allah. Yang penting dari jam 8 sampai jam 5 ya Bapak Ibu, dan selebihnya mohon izin karena kami ibu rumah tangga jadi harus melakukan kegiatan rumah tangga. Buka puasa, nyiapkan sahur Bapak Ibu. Nanti kalau saya chat Bapak Ibu terus nanti enggak sahur-sahur nanti saya Bapak Ibu. Oke, kalau begitu mari kita akhiri Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata dan bercandaan. Tujuan saya hanya ingin membuat Bapak Ibu tersenyum karena kita tahu bahwa siswa-siswi SMK adalah SMK bisa, SMK hebat dan harus didukung untuk memperoleh kerjaan yang sangat membantu untuk siswa-siswi kita ke depannya. Dan kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya pamit undur dari tim LPK. Mohon izin Ibu Sisi dan Bapak Febri dan Sensei. Dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu SMK, SMKN di seluruh Indonesia, mewakili kepala sekolah maupun kepala sekolahnya. Terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kita semua. Ada SMS dari Ora Kasih. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu. Terima kasih Bu, izin nulis. Ya, baik Pak. Terima kasih. Apa sih?